Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan studi kasus pembuatan aplikasi pengelolaan data mahasiswa berbasis terminal menggunakan Python. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fatir. Saya Zaki. Saya Dita. Saya Afif. Untuk aplikasi kami membuat pembuatan aplikasi pengelolaan data mahasiswa berbasis terminal menggunakan Python. Perkembangan teknologi informasi mempermudah pengelolaan data, termasuk data mahasiswa yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual dan berisiko hilang atau sulit diperbarui. Dalam tugas besar algoritma dan pemrograman, kami membuat aplikasi data mahasiswa berbasis terminal menggunakan Python dengan konsep variabel, percabangan, looping, fungsi, dan CRUD. Aplikasi ini memungkinkan penambahan, melihat, mengubah, dan menghapus data secara lebih cepat dan terstruktur. Program ini menjadi pengalaman praktis dalam penerapan logika pemrograman sekaligus solusi sederhana untuk pengelolaan data mahasiswa. Rumusan masalahnya: 1. Bagaimana merancang algoritma untuk aplikasi pengelolaan data mahasiswa? 2. Bagaimana membuat program Python yang dapat melakukan operasi CRUD atau create, read, update, dan delete? 3. Bagaimana aplikasi menampilkan hasil input dan keluaran secara efisien melalui terminal? Ada pula tujuannya. Yang pertama, merancang algoritma pengelolaan data mahasiswa yang sistematis dan mudah dipahami, sehingga dapat dijalankan dasar dalam pembuatan aplikasi. Yang kedua, membuat program Python yang mampu melakukan operasi CRUD sebagai solusi dalam mengelola data mahasiswa melalui terminal. Yang ketiga, menghasilkan aplikasi yang dapat menampilkan input dan output secara jelas dan efisien, sehingga pengguna dapat mengoperasikan aplikasi dengan mudah. Analisis permasalahan. Nah, aplikasi perlu memiliki kemampuan dasar untuk mengelola data mahasiswa, yaitu yang pertama, menambah data mahasiswa atau nama, NIM, dan prodi. Yang kedua, menampilkan seluruh data mahasiswa. Yang ketiga, mengubah data mahasiswa tertentu. Yang keempat, menghapus data mahasiswa. Yang kelima, menyimpan data dalam struktur data yang sesuai, yaitu list of dictionary. Nah, masalah yang muncul. Yang pertama itu, bagaimana memastikan data mudah diakses. Yang kedua, bagaimana alurnya agar pengguna tidak bingung. Yang ketiga, bagaimana agar aplikasi tidak berjalan berulang hingga pengguna memilih keluar. Yang pertama, algoritma deskriptif. 1. Program dimulai dengan membuat sebuah list kosong bernama mahasiswa_list yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data mahasiswa. Selain itu, dibuat variabel running yang bernilai true sebagai tanda bahwa program akan terus berjalan selama pengguna belum memilih keluar. Yang kedua, saat program mulai berjalan, program memanggil fungsi untuk menampilkan menu utama. Menu ini berisi 5 pilihan: tambah mahasiswa, lihat mahasiswa, edit mahasiswa, hapus mahasiswa, dan keluar dari program. Yang ketiga, pengguna diminta memasukkan angka sesuai menu yang ingin dipilih. Program kemudian memeriksa input tersebut menggunakan percabangan. Yang keempat, jika pengguna memilih tambah mahasiswa, program akan meminta input berupa nama, NIM, prodi, dan angkatan. Setelah data dimasukkan, program mengecek apakah NIM tersebut sudah ada di dalam list. Jika NIM sudah terdaftar, proses dibatalkan dan pengguna diberi peringatan. Jika NIM belum ada, program membuat data mahasiswa berupa dictionary dan menyimpannya ke dalam list. Jika NIM belum ada, program membuat data mahasiswa berupa dictionary dan menyimpannya ke dalam list. Yang kelima, jika pengguna memilih lihat mahasiswa, program akan memeriksa apakah list mahasiswa masih kosong. Jika kosong, program menampilkan pesan bahwa belum ada data. Jika berisi, program menampilkan seluruh data mahasiswa berupa nama, NIM, prodi, serta angkatan. Yang keenam, jika pengguna memilih edit mahasiswa, program meminta pengguna memasukkan NIM mahasiswa yang ingin diubah datanya. Program mencari keberadaan NIM tersebut di dalam list. Jika ditemukan, program meminta nama baru, prodi baru, dan angkatan baru, lalu memperbarui data tersebut. Jika tidak ditemukan, program menampilkan pesan bahwa data tidak ada. Yang ketujuh, jika pengguna memilih hapus mahasiswa, program akan meminta NIM mahasiswa yang ingin dihapus. Program mencari NIM tersebut di dalam list. Jika ditemukan, data mahasiswa dihapus dari list. Jika tidak ditemukan, program menampilkan pesan bahwa data tidak ada. Yang ke-8, jika pengguna memilih keluar, program menampilkan pesan penutup lalu mengubah nilai variabel running menjadi false, sehingga perulangan berhenti dan program berakhir.
9. Jika pengguna memasukkan angka selain 1 sampai 5, program menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid dan menampilkan menu kembali. Dan yang terakhir, seluruh proses ini berlangsung berulang-ulang selama nilai running masih bernilai true, sehingga pengguna dapat mengelola data mahasiswa secara fleksibel. Baik, saya akan menjelaskan algoritma flowchart. Pertama itu mulai. Nah, di sini kita menggunakan string array karena dia itu bisa menampung sampai 100 data. Nah, string array di sini tuh nim, nama, prodi, angkatan. Nah, terus string pilihan atau key. Key di sini itu sebagai kunci. Nah, terus berikutnya boolean atau menu. Berikutnya integer data atau i, j, dan indeks. Nah, selanjutnya ada data sama dengan 0. Nah, dan ada menu sama dengan true. Yang di atas tadi itu bagian-bagian yang telah dideklarasikan. Nah, kembali ke menu dan true. Berikutnya kita masuk di bagian outputnya. Nah, di bagian output itu yang pertama sistem data mahasiswa. Terus output yang pertama tanpa data, output kedua tampilkan data, output ketiga cari data, output keempat update data, output kelima hapus data, output keenam keluar, dan output terakhir itu pilihan menu. Nah, di sini tuh kita input pilihan. Nah, jika kita memilih pilihan satu dan kita pergi ke true, nah output yang diminta pertama itu nim. Berikutnya kita masukkan nim data. Nah, kenapa di sini ada data? Kalau kita memasukkan nim, otomatis nim itu menjadi data, dan terus output nama, input nama dan menjadi data juga. Output prodi, terus input prodi dengan data. Output angkatan, input angkatan sama dengan data. Data sama dengan data plus 1. Nah, maksudnya data plus 1 di sini, data setiap yang kita input seperti angkatan, prodi, itu akan menjadi 1. Nah, terus output yang berikutnya data telah ditambahkan. Nah, apabila kita masuk ke pilihan kedua, kita masuk ke data sama dengan 0. Nah, terus apabila kita masuk ke true, output yang ditampilkan itu belum ada data. Nah, karena datanya kita ini belum simpan atau belum kita tambahkan. Nah, bila kita ke false, output daftar mahasiswa i sama dengan to data, nah min 1. Nah, maksudnya di sini next output nim, nama dan prodi dan angkatan. Nah, di sini tuh output yang diambil tadi itu dari indeks yang telah kita tambahkan. Nah, masuk di pilihan ketiga. Nah, apabila kita memilih di sini true, output yang ditampilkan itu cari mahasiswa. Nah, berikutnya output masukkan nim atau nama yang dicari. Nah, terus input key, terus indeks sama dengan min 1. Nah, i sama dengan 0 to data min 1 ini maksudnya dia akan memunculkan indeks yang telah ditambahkan tadi sebelumnya. Nah, terus next key sama dengan nim, or key sama dengan nama. Nah, apabila dia true, dia ke indeks sama dengan i. Nah, berikutnya, nah i sama dengan 0 to data min 1, terus turun ke bawah. Nah, di sini indeks sama dengan min 1. Nah, apabila true, output yang dimunculkan itu data tidak ditemukan. Nah, apabila false, output data ditemukan. Nah, terus akan muncul nim sama dengan indeks, dan prodi sama dengan indeks, dan angkatan sama dengan indeks. Nah, berikutnya apabila user memilih pilihan keempat dan true, di situ output akan memunculkan update data mahasiswa. Berikutnya output nim yang diupdate, input key, indeks sama dengan min 1, i sama dengan 0 to data min 1, sama seperti yang dijelaskan tadi ya, memunculkan indeks yang telah ditampilkan. Terus next key sama dengan nim, apabila dia true, dia yang akan memunculkan indeks sama dengan i. Apabila false, dia tidak ada kemungkinan lagi. Nah, terus ke berikutnya ke bawah indeks sama dengan min 1. Apabila dia true, output data tidak ditemukan. Nah, apabila false, output nama baru. Nah, input nama, indeks. Nah, berikutnya output prodi baru, input prodi sama dengan indeks, output angkatan baru, input angkatan sama indeks, dan output data diupdate. Nah, maksud dari di sini itu adalah nama atau prodi, angkatan baru, dan angkatan yang telah kita update kembali atau kita tambahkan. Apabila user berikutnya memilih pilihan yang kelima dan true, output hapus data mahasiswa. Nah, output nim yang dihapus, input key, indeks sama dengan min 1, i sama dengan 0 to data min 1, key sama dengan nim, true, indeks sama dengan i. Masuk di indeks sama dengan min 1. Nah, output data tidak ditemukan apabila true dan false. Nah, i sama dengan indeks to data min 2. Nah, di sini tuh next nim nama prodi angkatan. Di sini yang diminta itu
nama prodi angkatan yang ingin kita hapus. Nah, selanjutnya turun ke data sama dengan data -1. Nah, apabila sudah, dia output yang berikutnya itu akan memunculkan data berhasil dihapus. Apabila user memilih pilihan yang keenam, nah apabila itu menu sama dengan false. Nah, false sama dengan false akan memunculkan output pilihan tidak valid. Nah, berikutnya itu apabila user memilih pilihan yang ke-6, maka output yang akan ditampilkan yaitu terima kasih dan end atau selesai. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan algoritma pseudocode. Nah, di sini ada start, lalu buat list mahasiswa, list kosong, set running, lalu sama dengan true, baru function tampilkan menu. Di sini ada tampilkan satu tambah mahasiswa, tampilkan 2 lihat mahasiswa, tampilkan 3 edit mahasiswa, tampilkan 4 hapus mahasiswa, lalu tampilkan 5 keluar. Lalu dia ada function tambah mahasiswa, itu input nama, input NIM, input prodi, input angkatan. Lalu untuk setiap M dalam mahasiswa itu list, jika NIM sama dengan NIM, tampilkan NIM sudah terdaftar, lalu dia kembali. Lalu buat data mahasiswa berisi nama, NIM, prodi, angkatan, lalu tambahkan data mahasiswa ke mahasiswa, tampilkan mahasiswa berhasil ditambahkan, lalu dia N. Habis itu function lihat mahasiswa, jika panjang mahasiswa list sama dengan 0, tampilkan belum ada data mahasiswa, lalu else untuk setiap data M dengan nomor I, tampilkan nomor, nama, NIM, prodi, angkatan, lalu dia akan N function, lalu fungsi edit mahasiswa, input NIM underscore cari, lalu untuk setiap M dalam mahasiswa itu list, M NIM sama dengan NIM yang dicari, maka dia akan menginput nama baru, lalu input prodi baru, input angkatan baru, lalu dia ke set M nama sama dengan nama baru, lalu set M prodi sama dengan prodi baru, lalu dia tampilkan data berhasil diperbarui, lalu dia kembali tampilkan data tidak ditemukan, lalu dia N function, lalu function hapus data mahasiswa, lalu input NIM yang dicari. Setelah itu untuk setiap M dalam mahasiswa list, jika M NIM sama dengan NIM yang dicari, hapus M dari mahasiswa list, tampilkan dari berhasil dihapus, tampilkan data berhasil dihapus, lalu kembali tampilkan data tidak ditemukan. N fungsi, lalu dia while running itu pengulangan true, lalu panggil tampilkan menu, lalu input pilihan. Di sini ada if pilihan I panggil tambah mahasiswa, else if pilihan kedua panggil lihat mahasiswa, else if pilihan ketiga panggil edit mahasiswa, else if pilihan keempat panggil hapus mahasiswa, else if pilihan kelima itu tampilkan program selesai, lalu dia set running itu sama dengan false, else tampilkan pilihan tidak valid, lalu dia end while. Baik, selanjutnya saya akan ke pembahasan program. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan program. Di sini ada aplikasi data mahasiswa. Pertama itu kita membuat variabel dan list. Di sini kita membuat mahasiswa list. Di sini ada list kosong. List ini untuk menyimpan semua data mahasiswa dalam bentuk dictionary. Running sama dengan true itu adalah variabel kontrol untuk menjalankan dan menghentikan program utama. Kita masuk ke fungsi untuk menampilkan menu. Di sini kita mendefinisikan fungsi tampilkan menu ke dalam printnya seperti ini. Menu aplikasi ada menu 1, 2, 3, 4 sampai 5. Selanjutnya kita masuk ke fungsi tambah mahasiswa. Di sini kita mendefinisikan fungsi untuk tambah mahasiswa. Input data dasar mahasiswa. Nama, di sini pada nama, NIM, prodi dan angkatan. Untuk menginput masukkan nama, masukkan NIM, masukkan prodi dan masukkan angkatan. Selanjutnya mengecek apakah NIM sudah digunakan sebelumnya. Baik, di sini kita akan mengecek apakah NIM sudah digunakan atau belum. Di sini F, N, NIM. Di sini ada operator perbandingan NIM sama dengan. Jika NIM sama dengan yang sudah ada. Terus print NIM sudah terdaftar, coba lagi. Berarti NIM-nya sudah ada terdaftar. Nah, terus lanjut. Di sini kita menyusun data mahasiswa ke dalam dictionary. Di sini kita membuat dictionary yang bernama mahasiswa yang berisi value dan key. Nah, di sini tuh key-nya adalah nama dan value-nya adalah nama juga yang diinput nanti. Nah, terus masuk ke menambahkan dictionary mahasiswa ke dalam list mahasiswa underscore list. Mahasiswa underscore list append mahasiswa. Berarti kita mengambil value dari dictionary ini ditambahkan ke dalam mahasiswa list. Nah, dia akan print mahasiswa berhasil ditambahkan. Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke fungsi lihat mahasiswa. Di sini jika list kosong tampilkan bahwa belum ada data.
Kalau misalnya listnya kosong, maka dia akan tampil seperti ini, belum ada data mahasiswa. Ini ada kondisi pertama, dan else itu kondisi kedua. Ketika listnya sudah terisi, dia akan tampil data mahasiswa. Terus di sini enumerate itu digunakan untuk memberi nomor otomatis mulai dari 0. Masuk ke fungsi edit mahasiswa. Di sini ada fungsi edit mahasiswa. Nim, variabel nim sama dengan input, masukkan nim yang mau diedit. Kita akan di sini user diminta untuk memasukkan nim yang mau diedit. Nah, terus jika nim ditemukan, dia akan memperbarui data mahasiswa seperti ini. Nama, prodi, nim. Di sini akan diinput masukkan nama baru. Di sini diinput masukkan prodi baru dan masukkan angkatan baru. Nah, jika tidak ada yang cocok dengan nim, misalnya user memasukkan nim yang salah, maka dia akan tampil seperti ini. Mahasiswa dengan nim tersebut tidak ditemukan. Terus kita masuk ke fungsi hapus mahasiswa. Di sini ada fungsi hapus mahasiswa. Nim sama dengan input, masukkan nim yang mau dihapus. Jadi di sini user diminta untuk menginput nim yang akan dihapus dari data mahasiswanya. Dan jika ditemukan, maka mahasiswa leave, remove, hapus dari list jika nim itu ditemukan. Dan jika tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan mahasiswa dengan nim tersebut tidak ditemukan. Di sini kita masuk ke loop utama program. While running itu adalah perulangan yang tidak terbatas. Di sini ada fungsi tampilkan menu, pilihan input pilih menu. Pertama di sini kondisi pertama pilih 1. Ini untuk menambahkan mahasiswa. Terus di sini ada kondisi kedua, dia pilih lihat mahasiswa. Kondisi ketiga, dia edit mahasiswa. Kondisi keempat, dia hapus mahasiswa. Kondisi kelima, untuk kita keluar dari loop ini. Berarti programnya sudah selesai. Nah, terus ke bawah. Dan jika user memilih lebih dari angka 5, berarti dia itu akan keluar seperti ini, pilihan tidak valid, karena dia bukan angka yang diminta, yang dimasukkan.